Om Swastiastu, Abhignanastu Nama Siddham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam. Salam Rahayu. Salam kebajikan buat kita semua. Salam persaudaraan di tanah Bali. Dan salam semangat untuk semeton Ratun Tiang Jagat Karangasem Gumilahar. Titiang calon Wakil Bupati Karangasem periode 2024-2029 nyaringin Bapak calon Bupati Karangasem Bapak Iwayan Kari Subali. Izinkan yang perkenalkan diri yang Ketut Putra Ismail Jaya, atau lebih dikenal Jero Bima karena tiang Jero Mangkutapakan, yang lahir di Gumilahar, Karangasem, tepatnya di Jalan Bayangkara, Selatan Polres Karangasem. SD tiang SD 5, SMP tiang SMP Negeri 2 Amlapura, SMA tiang SMA PGRI 1 Amlapura. Yang merantau ke Denpasar dengan berbagai perjuangan di Kaliku yang mungkin sudah banyak kenal di dunia medsos. Bagaimana kehidupan dan perjalanan perjuangan dia untuk memperjuangkan tanah Bali, untuk berguna di tanah Bali. Ketika 2 kali dijegal, bukan gagal, ingin maju di PDRI, tidak mensurutkan niat dia untuk tetap berbuat dengan Yayasan Satya Kris Bali, menabung karma di jalan Dharma. Dari perjalanan yang terus saya lakukan, tidak menyangka seorang senior tokoh gaib yang sudah dikenal di Karangasem, yang luar biasa, sudah banyak berbuat di Karangasem, 5 kali menjadi DPR dengan berbagai partai yang sudah pernah diduduki, diikuti. Dari PDI 2 periode, pindah PNI 1 periode provinsi, pindah Nasdem 2 periode. Pak Wayan Kari Subali, tokoh gaib yang luar biasa, mengajak saya untuk mendampingi beliau tanpa partai, maju dengan calon perseorangan. Ketika melihat niat beliau yang luar biasa, ketika beliau menyampaikan, saya bersumpah Jero, tidak akan terima uang, gaji, dan tunjangan yang sah, berapapun nilainya, walaupun ratusan juta, saya akan serahkan semuanya ke masyarakat melalui pengelolaan yang dikelola oleh dinas, mungkin dinas sosial, diawasi oleh DPR. Ada pos katanya, ada kantong yang bisa menampung dana tersebut. Itu penjelasan dari Pak Wayan Gerdeng, mantan Bupati 2 periode. Jadi masyarakat bisa melihat, DPR bisa mengawasi apa yang sudah diucapkan. Beliau berkomitmen, bukan hanya ucapan saja, secara tertulis dengan notaris dihadirkan dan mupesaksi dengan pejati Legenda Betari. Sampai beliau sampaikan, kalau saya sampai korupsi, jangankan 1 juta, jangankan 1 miliar, 1 juta saja, saya siap dimiskinkan, saya siap ditembak mati, dan saya siap disumpah 7 turunan saya susah. Itu ucapan beliau di atas pejati mupesaksi. Saya sebagai wakilnya, saya hanya menyatakan saya siap memberikan setengah tunjangan yang saya dapatkan untuk kegiatan sosial di Yayasan Satya Kris Bali, dan saya siap bersumpah juga tidak akan korupsi, dan saya siap tidak akan berbuat yang salah, korupsi. 7 turunan pun saya siap untuk dihukum keturunan saya ketika saya tidak mengabdi dengan hati nurani saya buat tanah kelahiran Karangasem. Ketika niat yang sudah baik, yang mulia yang kami punya, kami tidak mempunyai partai, kami hanya mempunyai keyakinan, garis tangan dan garis karma yang mengantarkan kami ketika memang dikehendaki oleh masyarakat. Dan pada kesempatan ini saya sebagai calon wakil Bupati Karangasem mengucapkan terima kasih kepada masyarakat seluruh Karangasem yang sudah memberikan KTP-nya untuk dukungan ketika kami mencalonkan. Tidaklah mudah, tidak gampang. Awal kami mengumpulkan 49.000, setelah di compare tinggal 33.126, itu sudah real yang memberikan dukungan kepada kami. Dan kami tahu masih banyak lagi masyarakat di luar yang siap memberikan dukungan kepada pasangan kami. Dengan keyakinan itu untuk menjaga tanah leluhur, menjaga warisan leluhur yang ada di Karangasem, Gumilahar. Kami lahir di tanah Gumilahar ini. Dengan komitmen bersama, dengan masangkan memadukan nama, lahirlah Karisma. Kari Subali Ismail Jaya ingin menjaga taksu dan ingin menjaga anugerah yang ada di Karangasem. Kenapa kami ingin menjaga? Karena kami tahu Karangasem masih menjadi kabupaten termiskin di Bali.
data yang kami dapat 2022, 2023, dan 2024, Karangasem masih persentase tertinggi untuk data miskinnya di tanah Bali. Sangat miris dan sangat sedih. Untuk itulah kami memikirkan bagaimana kami harus bisa menjadi pemimpin yang berguna untuk masyarakat Karangasem. Bagaimana kami bisa menjadi pemimpin untuk masyarakat Karangasem yang begitu luar biasa. Paican Ide Betara, ada batu pasir Paican Ide Betara, itu Langkir Gunung Agung. Pasir batu ini sudah membuat bangunan beberapa ribu hotel yang ada di Bali, berapa ribu perumahan ada di Bali, semua dari Paican Ide Betara, pasir batu dari tanah Karangasem. Tapi apa yang dimiliki Karangasem masih menjadi kabupaten miskin. Begitupun alamnya yang luar biasa, pesisir lautnya Karangasem luar biasa, pantainya yang luar biasa, ada Virgin Beach, Canidase, Amat Tulamen Lipah, ada fauna di dalam laut, ada kapal selam yang bisa dilihat. Begitupun ada Sidemen, ada pemandangan yang luar biasa tidak kalah dengan Ubud. Ada peninggalan sejarah bekas kerajaan, Taman Tetegangge, Taman Ujung, ada kerajaan Puri-Puri, luar biasa. Karangasem ketika dikelola dengan benar, saya yakin Karangasem akan sejahtera, tidak kalah dengan kabupaten yang lain. Apalagi kami sudah menggandeng dan ikut senior Pelingsir Pak Wayan Gerdeg, mantan bupati 2 periode, yang siap bersama Karisma untuk berjuang. Beliau menyatakan, saya tidak menerima apapun asal saya diajak untuk membangun Karangasem. Beliau menyatakan kapal terus siap bersandar dan mau masih bersandar di Karangasem. Ketika itu bisa kita sandarkan bagaimana Karangasem sejahtera. Ketika Tanah Ampu kami bangkitkan kembali, pasar seni yang ada di Manggis akan kembali dinaikkan. Beliau mengatakan masalah air, tidak ada masalah, air bisa dibuka dan dialirkan ke semua kabupaten. Kubu tidak akan kekurangan air, karena beliaulah yang membawa pertama kali pipanisasi. Beliau bupati yang luar biasa 2 periode membangun Karangasem bersama Karisma untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sebelumnya. Dan kami pun ingin menggandeng ketika kami menang. Bupati-bupati yang sebelumnya yang mempunyai program-program luar biasa, kami akan lanjutkan agar Karangasem cepat maju. Kami tidak akan meninggalkan apa yang sudah baik, akan kami lanjutkan. Program diantaranya yang kami pikirkan, ketika gaji dan tunjangan sudah diserahkan, rasanya 1 bulan kemudian kami sudah bisa membangun bedah rumah, sudah bisa membantu masyarakat dengan apa? Dengan gaji dan tunjangan yang sudah diberikan, ratusan juta nilai tunjangannya, bisa langsung kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu ikhlas niat dan tujuan beliau Pak Bupati kami, Pak Wayan Karisubali. Sampai saya tanya, kenapa Bapak tidak menerima tunjangan dan gaji? Beliau hanya mengatakan, saya hanya terima makmin, makan dan minum untuk menjamu tamu-tamu ketika datang ke rumah jabatan. Karena saya sudah belajar mati. Ketika saya mati, apa yang saya bawa? Saya tidak bawa apa-apa. Ketika beliau belajar mengatakan belajar mati, saya belajar hidup dan belajar berkarma. Kehidupan apa yang belum saya ketahui? Kehidupan keras apa yang belum pernah saya lewati? Ketika seorang pemimpin militer menjadi pemimpin, itu akan luar biasa. Yang dipimpin saya adalah mantan orang yang dididik dalam kehidupan keras, pastinya akan membuat yang terbaik. Karena saya pernah menjadi kepala cabang tugas di Jakarta, Bekasi, Bogor, pernah memimpin perusahaan besar, pernah memimpin organisasi besar. Prestasi yang saya lakukan pernah menjadi terbaik perusahaan yang saya pegang, dan saya siap mengabdi di tanah Karangasem. Dengan program-program ini, ketika program yang kami inginkan adalah bagaimana menjaga adat dan budaya toleransi yang ada di Karangasem. Adat budaya ini harus kita tetap jaga, karena adat budaya dibawa oleh para raja. Dari zaman dahulu kala mereka menjaga adat budaya, dan toleransi itu terjadi. Beliau para raja mengajak saudara-saudara Tirte atau saudara Muslim yang ada di tanah Karangasem untuk menjaga Karangasem. Kami akan lanjutkan, kami akan jaga dengan baik hubungan itu, untuk menjaga toleransi seperti yang diajarkan oleh para leluhur-leluhur kami, menjaga peradaban di tanah Karangasem. Kami tahu negara kita merdeka bukan karena satu agama, tapi karena berbagai macam agama. Ada agama Hindu, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Protestan, agama Buddha, Konghucu, bersatu menjaga NKRI untuk kita menang. Maka itu kami akan jaga Karangasem dengan kerukunan antar umat beragama. Ketika ngomong budaya Karangasem, banyak sekali Karangasem punya budaya. Ketika ngomong adatnya, urusan adat, kami akan siapkan apa yang sudah diberikan oleh bupati sebelumnya. Ada BKK. Ketika BKK untuk Banjar Adat nilainya 40 juta, kami akan berikan 50 juta. Ketika untuk desa adat nilainya 100 juta, kami akan berikan 110 juta. Kami akan lebih dibandingkan yang sebelumnya, karena kami tidak memiliki partai.
semuanya untuk masyarakat. Ketika budaya, adat, dan agama kita jaga, kita juga memikirkan bagaimana dengan pendidikan. Anak-anak sekolah, orang tuanya pasti memikirkan ketika sekolahnya sudah gratis yang tanggung oleh negeri. Pakaian mereka belum gratis, mereka harus beli sepatu, beli tas orang tuanya. Ini kami akan gratiskan dari TK, SD, SMP. Kami tahu jumlah yang ada di Karangasem tiap tahun ajaran kurang lebih berkisar 17.000 sampai 18.000 mungkin. Ini kami siap membiayai dengan anggaran yang kami sudah hitung dengan tim. Kami siap membiayai karena kami merasakan, saya sendiri merasakan punya anak SD, SMP harus keluarkan uang lagi untuk biaya pakaian mereka. Ya ketika kami ada, ketika kami nggak ada, kami pasti menjerit. Rasa jeritan itu yang membuat lahir keinginan untuk membiayai agar tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah lagi berpikir bagaimana mencari uang untuk membiayai anaknya membeli pakaian sekolah, membeli sepatu, membeli bajunya, membeli tasnya. Kami merasakan itu. Dari rasa itulah kami ingin mereka tidak merasakan susah ketika menyekolahkan anaknya, karena Karangasem akan memberikan kesejahteraan buat mereka. Ketika yang sudah di Karangasem, kami juga pikirkan saudara kami yang di rantauan, mereka berkata Karangasem, mereka merantau ke kabupaten lain untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya. Kami pikirkan bagaimana mereka juga dapat tunjangan ketika anaknya bersekolah. Satu kakak kami berencana 1 juta yang akan kami berikan untuk mereka yang mempunyai anak yang baru mau masuk sekolah, dan meringankan beban mereka karena mereka masih keluarga kami di tanah Karangasem. Walaupun mereka berada di luar Karangasem, tapi mereka masih berkakak Karangasem. Ketika program sekolah sudah kami jalankan, kami juga ingin bagaimana adanya kampus negeri di Karangasem, karena Karangasem belum mempunyai kampus negeri. Kampus yang sekarang ada itu adalah cabang dari negeri, bukan kampus yang betul-betul nyata ada di tanah Karangasem. Kampus yang sekarang ada tidak ada kampus yang hanya cabangnya. Dia belajar, tidak ada kampus. Jadi kami ingin merancang itu, dan kami sudah melakukan penelitian, kami sudah melakukan pengkajian dengan para tim ahli yang kami temui. Di situ ada lahan di Rendang 10 hektar, karena untuk negeri itu persetujuan harus ke pusat. Dan ke pusat lahan yang diberikan adalah 10 hektar, bukan main-main. Tapi lahannya sudah ada. Boleh tanya di Rendang. Rendang itu sudah ada. Nanti saya akan paparkan lebih jelas di video-video saya berikutnya di mana tempatnya. Rendang ada lahan 10 hektar milik provinsi yang bisa dibangun menjadi fakultas negeri. Ketika fakultas sudah negeri sudah ada, kami juga beringinan adanya pasraman modern. Semoga ini bisa ada pasraman modern yang bisa terwujud dalam masa pemimpinan kami 5 tahun ketika kami memang terpilih. Karena kami yakin kami ini haus tentang pelajaran agama buat anak didik kami selanjutnya, buat keturunan kami. Mereka ketika kami tanya agama, pasti mereka kurang paham bagaimana agama Hindu yang sebenarnya. Inilah perlu adanya pasraman. Agama lain punya. Dari anak kecil didik mereka sudah ada tempat-tempat mereka untuk belajar tentang agama mereka. Agama Hindu di mana? Disinilah kami akan melahirkan pasraman modern berbasis pariwisata. Kenapa berbasis pariwisata? Karena ketika pasraman ini terbentuk dan ada di Kabupaten Karangasem, kita wajibkan tamu-tamu travel membawa tamunya masuk ke pasraman, bayar tiket $1, mungkin masuk melihat muridnya nari, dia nge-tipping, melihat muridnya menghasilkan kerajinan, akan dibeli oleh tamunya bagi hasil. Tamunya sekolahnya dapat setengah, muridnya dapat setengah, dia menikmati pariwisata, dia belajar speak bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina akan diajarkan di pasraman itu, khusus untuk mengetahui lebih dalam tentang agama Hindu seperti apa, agar agama Hindu tidak hilang. Ketika pasraman ini kita buat, kami juga memikirkan bagaimana adanya Dharma Wacana Muda. Ketika mereka yang tamat sekolah SMA tidak punya biaya, kami akan pikirkan dalam masa jabatan kami untuk mereka diberikan pendidikan tentang arti yang sebenarnya tentang Dharma Wacana dan bagaimana menyampaikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Karangasem tentang tatwa agama yang utama, tentang agama Hindu. Itu yang akan kami bahas tentang pendidikan. Ketika ini sudah terjadi, kami juga memikirkan kesehatan masyarakat Karangasem. Waktu ini Pak Kari Subali membuktikan diri, dia sering rutin turun. Banyak masyarakat yang meminta tolong ketika tidak punya biaya, padahal sudah ada BPJS, tapi masih harus bayar. Nah, di sini lahir niatnya Pak Kari Subali, lahir keinginannya untuk masyarakat Karangasem untuk mendapat pelayanan lebih baik di Rumah Sakit Karangasem. Tidak banyak yang dikirim sampai ke Sanglah. Pak Kari Subali menyatakan dia punya orang yang dimintain tolong di Sanglah untuk menjaga, mengawal orang-orang yang sakit, namun Karangasem dikirim ke Sanglah ada yang menjaga.
semoga masyarakat Karangasem semuanya sehat, harapan. Tapi ketika kami ingin membuat masyarakat Karangasem itu sehat, maka kami harus pikirkan rumah sakit itu harus baik. Ketika fasilitas kami baikkan, tambahan alat-alat yang lebih canggih, dokter ahli kami datangkan, sehingga masyarakat Karangasem ketika sakit tidak perlu dirujuk lagi ke Sanglah, cukup di rumah sakit Karangasem, tidak perlu dikirim kemana-mana, cukup di Karangasem aja. Ketika rumah sakit sudah yang bagus kita siapkan untuk rumah sakit di rumah sakit negeri Karangasem. Ketika rumah sakit sudah fasilitas kita lengkapi, kita memikirkan juga kecamatan-kecamatan dengan puskesmas yang sudah ada, kita berdayakan kembali, kita hidupkan kembali. Ada puskesmas yang kita fasilitasi untuk rawat inapnya, untuk UGD-nya, sehingga masyarakat Karangasem yang ada di kecamatan tidak lagi harus dia jauh-jauh datang ke Kabupaten Karangasem ke kota. Cukup di kecamatannya dia sudah mendapatkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang baik. Ini kita pikirkan. Ketika kesehatan sudah kami pikirkan, masyarakat Karisma juga memikirkan bagaimana biayanya. Kami mikirkan dengan KK, masyarakat Karangasem bisa berobat gratis. Dengan KK Karangasem, pemerintah akan menanggung biayanya. Ketika fasilitas kami sudah siapkan, kami juga memikirkan bagaimana masyarakat Karangasem agar bisa gratis. Gratis dengan KK-nya, masyarakat Karangasem kami yakinkan dia akan mendapatkan pelayanan yang baik dan akan gratis ketika mereka berobat ketika kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Inilah yang ingin kami lakukan kepada masyarakat Karangasem, karena kami tahu kondisi dan situasi. Kami merasakan sendiri bagaimana ketika masyarakat Karangasem pelayanan di rumah sakit ketika mereka tidak mempunyai biaya. Nah, kami akan memberikan pelayanan terbaik karena kami tahu masyarakat Karangasem lah yang membuat Karangasem ini menjadi baik dan akan menjadi lebih baik lagi ketika kita semua sehat dan kita semua mendapatkan fasilitas yang baik di tanah Karangasem. Ketika kesehatan sudah, kita pikirkan bagaimana memikirkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan ada ketika kami bisa membangkitkan pariwisata. Kami sendiri pasangan Karisma sudah bertemu dengan para pengusaha hotel, pengusaha villa, taman air, sudah membahas bagaimana Karangasem. Itu sudah kami lakukan. Kami akan hadir untuk mereka, mensupport apa yang akan menjadi bagian dari promosi pariwisata. Saya orang marketing. Ketika saya melihat Ubud tidak punya pantai, tidak punya gunung, tapi luar biasa tamunya, luar biasa orang datang karena promosinya yang memang betul-betul luar biasa. Alamnya tidak kalah Karangasem punya alam dengan Ubud, tapi promosinya yang kurang. Ini yang akan kita buat untuk promosi Karangasem sehingga bisa naik ke dunia internasional. Ketika kita melihat juga fasilitas jalan, kita lihat dengan adanya daerah Klungkung, di mana daerah Klungkung yaitu di Nusa Penida, tamu harus nyebrang, jalannya masih kecil, tapi tamunya ribuan yang hadir. Satu hari saya dengar 12.000 sampai 10.000. Apa yang terjadi? Promosinya yang luar biasa. Ini yang akan kami promosikan. Karangasem apa yang dipunyai? Budaya yang luar biasa. Alamnya sudah saya sampaikan di awal, luar biasa. Kami punya gebuk kebudayaan, arang dan pandan, tari kecak kami punya. Dan kan di Pecatu kecaknya saja sudah mendatangkan tamu luar negeri yang luar biasa. Ngantre orang beli tiket. Ketika kami jadi gedung kesenian yang ada di Amlapura, gedung-gedung yang ada di masing-masing kecamatan, kita akan fungsikan untuk menampilkan budaya. Kita akan datangkan tamu-tamu ke sana. Ketika tamu melihat gedung kesenian Amlapura, mereka melihat masuk tari gebuk. Habis nonton pagi tari gebuk, kita bawa ke pasar. Pasar tamunya akan masuk ke pasar, keliling pasar yang ada di kota. Setelah keliling pasar, dia belanja di situ, dia akan keluar, dibawa ke Taman Ujung. Taman Ujung kami akan siapkan model kerajaan. Di situ akan ada masyarakat Karangasem yang kita pekerjakan menjadi prajurit-prajurit, menjadi patih-patih, menjaga pintu-pintu, berpakaian ala kerajaan. Tamu datang melihat budaya yang luar biasa, zaman yang luar biasa akan kita tampilkan. Mereka akan berfoto, hadir ke sana akan promosi luar biasa. Seperti di Inggris bagaimana pasukan penjaga. Ini kami pikirkan untuk membuat itu. Ketika itu tamu datang senang. Habis dari Taman Ujung mereka kemana? Ke Aman, Tulaman, Lipah. Ke situ mereka main, snorkeling, nginep. Kita akan sediakan tempat hiburan. Adanya klub-klub. Ketika perlu klub, karena orang perlu hiburan. Ketika ada hiburan mereka pasti akan menginap. Mereka akan tinggal stay. Nah ini yang kita perlukan, bukan mereka hanya tinggal sekedar lewat di Karangasem, tidak menginap. Kita akan siapkan tempat hiburan, fasilitas penginapan.
Kita akan undang investor untuk membangun hotel-hotel di tanah Karangasem yang tidak melanggar aturan-aturan yang ada di Karangasem. Dan ketika sudah dari Ambon, Tula Ambon, pipa mereka kita giring masuk ke Tianyar. Apa yang ada di Tianyar? Ada kampung turis. Kita akan buat mereka merasa nyaman. Habis itu kita giring ke Tirtegangge. Taman Tirtegangge yang sudah dikenal dunia di Asia menjadi taman air yang luar biasa. Nah, Taman Tirtegangge Sidemen. Tergiring ke Sidemen untuk menginap di situ. Alamnya yang luar biasa. Villa-villa yang luar biasa. Tempat yoga yang sangat digandrungi oleh dunia Eropa. Ini kan kita perkenalkan pariwisata yang ada. Hampir itu kita bawa mereka sebelum pulang. Saya Dase, Virgin Beach. Sudah kita fasilitasi. Kita adakan tari kebudayaan, festival kebudayaan. Setiap 6 bulan kita adakan festival kebudayaan agar tamu mau datang. Pemerintah di sini harus hadir. Kami tahu ketika kami dengar keluh kesah pengusaha, pemerintah tidak hadir. Kami yakinkan kami akan hadir karena saya orang marketing. Kalau bisa track record saya bisa dilihat, saya pegang perusahaan-perusahaan, pegang tempat-tempat hiburan, bisa bangkit, bisa berjaya. Kenapa? Karena saya tahu ilmu marketing yang ada dan bagaimana cara mengembangkan itu. Jika pariwisata sudah naik, pariwisata sudah bangkit, saya yakin lapangan pekerjaan pasti akan bertumbuh. Adanya kapal cruise yang singgah ke Karangasem, membawa orang kaya turun ke Karangasem, akan dibangun mungkin hotel-hotel, tempat-tempat yang mewah. Saya pastikan, saudara Karangasem, ketika izin membangun hotel, tempat usaha, 80% saya minta Semeton Karangasem harus bekerja di situ. Agar apa? Agar masyarakat kami tidak kesusahan, tidak bingung mencari pekerjaan harus keluar negeri, harus kerja kapal pesiar, harus kerja keluar Karangasem. Kami ingin mereka kerja di Karangasem untuk menjaga tanah kelahirannya. Ketika itu sudah masalah pekerjaan, pariwisata kita naikkan. Kita tidak bisa terus mengandalkan dari pasir batu. Ketika alam berubah, apa yang akan terjadi? Makanya pariwisata harus kita jaga. Tapi ketika bisa kami kelola pasir batu yang ada di Karangasem, kita akan buatkan konsorsium. Para pengusaha akan kita gandeng, kumpulkan bersama-sama. Kita ajak untuk membangun Karangasem agar mereka bersatu membangun Karangasem yang lebih sejahtera. Jangan hanya dikuasai oleh kelompok individu-individu. Kelompok ini menguasai, dia makan sendiri, dia nikmati sendiri tanpa dinikmati oleh masyarakat Karangasem yang lain. Banyak saudara kita, mohon maaf saya bilang, masih menjadi gepeng di Denpasar. Banyak saudara kita masih kesusahan. Warga Karangasem miris, begitu anugerah yang luar biasa. Jenjang sosialnya terlalu tinggi. Inilah kami hadir untuk membuat senjangan itu semakin tidak terjadi dan semakin merata. Jika lapangan pekerjaan sudah, pendidikan sudah, kami memikirkan juga pertanian. Bagaimana petani salak, mete, ini akan kita galakkan agar kita kelola di hotel-hotel, ada jus salak, ada manisan salak, apa yang bisa diberdayakan kita akan kaji, kita akan belajar. Keluar kabupaten apa yang bisa, keluar negeri kita cari tahu apa yang fungsinya salak, apa fungsinya jambu mete. Kita akan produksi besar-besaran dan kita akan maksimalkan petani-petani yang ada di Karangasem untuk bangkit kembali. Ketika sudah petani salak dan jambu mete yang kita tahu harga mete itu luar biasa ketika dikelola, diurus pemerintah mau peduli, daerah timur Tianyar itu, daerah Tianyar, Kubu itu pasti akan menikmati. Air sudah dijamin oleh Pak Gredeg. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun air akan lancar. Laga Waju menghasilkan luar biasa. Sudah disampaikan Pak Gredeg tidak akan ada masalah. Ketika pipanisasi dilanjutkan, karena Bupati sebelumnya tidak mau melanjutkan apa program Pak Gredeg yang sudah berjalan. Nah inilah yang akan kita, harga air kita akan standarkan, kita akan koordinasi kembali bagaimana PDAM ini pemerintahan akan kita kolaborasikan kembali dengan pemerintah provinsi sehingga akan bisa membuat yang terbaik buat Karangasem dengan tidak lagi air macet-macetan, tidak lagi air terus naik, terus melambung. Itu tidak akan terjadi lagi ketika zaman pemerintahan kami. Untuk pesisir laut, para nelayan, Costorid, saya sudah ketemu sama yang punya pabriknya yang membuat Costorid di Jakarta. Suatu saat saya akan tampilkan videonya, saya sudah ngobrol langsung. Beliau membuat di Tanjung Benua, ada untuk penempatan ikan-ikan. Costorid ini harus ada, karena kami tahu Karangasem itu luas, pantainya luas sekali. 78 kilo kurang lebih luas bibir pantai Karangasem. Nelayannya luar biasa, tetapi tidak ada penampungan ikan. Ketika ikan musim ikan naik, harga ikan tidak ada harganya. Para nelayan tidak mendapatkan hasil lagi itu. Untuk itu kita akan tampung, kita akan bantu untuk pengiriman ekspor
ke luar negeri, kita bantu pengiriman ke semua kabupaten yang ada di Indonesia untuk para nelayan bisa hidup. Kami akan lakukan dan kami akan kaji dengan tim-tim ahli kan kami datangkan untuk ikut membangun. Banyak orang hebat di Karangasem. Kami akan gabung, kami akan minta pendapatnya, kami akan ajak untuk membangun Karangasem. Para profesor, doktor yang ada di luar Karangasem kami minta turun untuk membangun ketika kami menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Karangasem. Ketika kita sudah yakinin dengan keinginan untuk memajukan Karangasem, fasilitas semua kita perbaiki dan kita benahi. Kita akan berfokus bagaimana Karangasem. Kami tidak pakai partai, ibaratnya seperti kue. Ketika ini saya ibaratkan kue, kalau kami ikut partai pasti akan dipotong partai A, partai B, partai C, partai D. Sisanya sedikit baru serahkan ke masyarakat. Tapi ketika kami yang calon tidak pakai partai ini, semua utuh akan diserahkan ke masyarakat. Dana yang utuh diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat pasti akan merasakan kesejahteraan itu sendiri untuk pembangunan yang lebih luar biasa lagi. Dan ketika ngomong masalah sampah, saya sudah membuktikan dan melihat tempat pengolahan sampah yang simple bisa ditaruh di desa-desa. Itu kerjasama bentuknya, belum ada di Bali. Saya sudah turun langsung, bisa dilihat di siaran langsung FB Ketut Putra Ismail Jaya, bagaimana sampah diolah, dibakar dengan batu arang. Serbuknya, bakarannya itu akan menjadi pupuk untuk mempuki tanaman, untuk mempuki apapun yang ada, untuk membuat subur lahan yang ada. Pembakaran sampahnya tidak membutuhkan tempat yang luas, bisa 800 kilo per hari pembakaran. Saya yakin Karangasem akan clean dari sampah. Ketika semua sudah kami pikirkan untuk menjadikan Karangasem sejahtera, kenapa ragu lagi pada pasangan Karisma? Ayo buat sejarah. Satu-satunya kabupaten di Indonesia calon bupati dan wakil bupati tanpa partai, lahir di Bumi Lahar, lahir di bumi Deratun Titiang Serangsami Ring Jagat Karangasem. Kalau punya rasa, mari buktikan, berikan kami kesempatan. Dari dulu katanya pingin mencoba pemimpin tanpa partai, pemimpin tanpa partai. Sekarang betul-betul lahir pemimpin tanpa partai, dan pemimpin yang betul-betul murni. Kami ingin mengabdi dan berbuat kepada tanah kelahiran kami. Kalau saya sudah matang dalam kehidupan, tidak memikirkan apapun, yang saya pikirkan bagaimana membuat kesejahteraan, bagaimana membuat karma, bagaimana membuat sejarah di tanah kelahiran saya. Untuk saya buat masyarakat Karangasem itu merasakan kesejahteraan, bukan kesenjangan, bukan kesusahan, tapi merasakan apa pahit cerita betari lingsir, ini toh langkir, ini betari-betari yang ada di tanah Karangasem. Ada Pura Besakih yang luar biasa. Semua umat datang ke Pura Besakih, berapa penghasilan yang bisa dihasilkan. Pura Luar Lempuyang juga begitu, berapa umat yang hadir ke situ seluruh Bali. Karangasem adalah destinasi anugerah hidup betara yang luar biasa. Tetapi kenapa Karangasem menjadi termiskin di seluruh Bali? Inilah yang semeton harus termati. Berikan kesempatan kepada orang tulus. Kayaknya hanya orang tulus lah yang akan bisa membuat Karangasem sejahtera. Kami memang bukan orang hebat, orang pintar, orang kaya, tetapi kami orang tulus yang siap mengabdi jiwa dan raga untuk tanah kelahiran, bagaimana membuat kesejahteraan. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang program. Terima kasih sudah menonton. Tolong sebarkan. Dan ingat, tanggal 27 November, jangan lupa untuk memilih pilihan sesuai hati nurani. Kalau boleh, pilihlah Karisma. Karisma Bali Ismail Jaya, pasangan nomor 1. Ketika memilih kami, apa yang bisa kami berikan? Saya, atas nama Ida Betara Leluhur, Ida Sangi Duasit, setiap hari saya berdoa memuja kepada beliau. Puji Sandia Panjasembah Japa saya 540 setiap pagi. Saya sampaikan Ida Betara, ya Tuhan, siapapun yang leluhur, siapapun yang mendukung Karisma, yang akan memilih Karisma, Karisma Bali Ismail Jaya untuk menjadi bupati dan wakil bupati Karangasem 2024. Berikan dia anugerah terbaik, kesuksesan, keselamatan, kerahayuan, pemargi mertu rezeki, jauh dari masalah musibah, jauh penyakit medis dan non medis, diberikan umur yang panjang untuk membalas ketulusan mereka yang sudah mau berjuang bersama Karisma. Titip diri, titip perjuangan, titip Karangasem untuk kita buat sejahtera bersama-sama. Karena ketika Karangasem, pasangan Karisma ini menang, janganlah semeton Ratu Tiang masyarakat Karangasem ada di belakang kami. Jangan juga berada di depan kami, beradalah di samping-samping kami. Untuk kami ajak berjuang bersama-sama membuat kesejahteraan Karangasem, membuat kebangkitan Karangasem. Raja Karangasem terkenal zaman dahulu kala sampai ke provinsi seberang. Mari kita bangkitkan lagi rasa persatuan, kita bangkitkan rasa jengah, kita bangkitkan rasa metangi untuk Karangasem sejahtera bersama Karisma. Salam Rahayu, salam Karisma,
salam nomor 1 untuk masyarakat tercinta Karangasem. Yang tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya.